Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT dengan melandasi semua aktivitas kita dengan niat ibadah pada Allah SWT, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis Arba'in Nawawi karya daripada Syekh Al-Imam Muhyi Sunnah wa Din Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi sairil awliya wa shalihin fid dharain amin. Sekarang ke halaman 48 ya, hadis 29 halaman 48 di kitab terjemahan itu an Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan saya, bi amalin, dengan satu amalan yang yudkhiluni al-jannah, yang mana memasukkan apa amalan tadi itu akan saya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaiduni, dan menjauhkan apa amalan tadi akan saya anin nar, daripada api neraka. Qala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang agung, yang besar. Wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allah, dan sungguhnya perkara itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, engkau menyembah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, akan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, kau menunaikan, melaksanakan, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan kau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kau berhaji ke Baitullah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka, sudikah kau untuk aku tunjukkan kepada engkau, ala abwabil khairi, atas pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun, itu pertama, puasa itu adalah benteng. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah tutfi'ul khati'ah, dan sedekah itu memadamkan daripada kesalahan, dosa. Kama yutfi'ul ma'un naro, sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatu rajuli min jawfil lail, dan yang ketiga adalah salat malam, salatnya seorang laki-laki di tengah malam. Sumatala, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madhaji'i, ya, dan menjauh apa junubuhum, lempeng tubuh mereka, orang-orang yang beriman itu, anil madhaji', dari pembaringan-pembaringan mereka, hatta balagha ya'malun, sampai kepada ayat ya'malun, sampai 2 ayat setelah itu.
Tsumma qala ala ukhbiruka. Kemudian Rasul bersabda, maukah kamu saya beritahukan bi ra'sil amri, dengan pokok perkara, pokok daripada semua perkara itu, wa amudi, dan tiang daripada perkara itu, wa dzirwati sanamihi, dan puncak daripada yang ketinggian daripada perkara tadi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri, kata saya berkata, kata Muadz bin Jabal, ya Rasul. Ya, apa itu daripada pokok perkara tadi? Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok dari semua perkara adalah Islamnya seseorang, berserah dirinya daripada Allah, berislam kepada Allah. Wa amudu as-shalah, tiangnya Islam, tiangnya perkara itu adalah salat. Wa zirwatu sanami, dan puncak daripada ketinggiannya adalah jihad. Tsumma qala, kemudian bersabda siapa Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kamu saya beritahukan tentang yang menguasai dari semua itu? Ya, yang menguasai dari semua itu. Qultu bala ya Rasulullah. Iya, ya Rasul. Fa akhadha bilisani, maka Rasul memegang lisannya, kemudian mengatakan, maka kuffa alaika hadza, jagalah atasmu ini lisan. Qala qultu ya Rasulullah, saya katakan ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Dan sesungguhnya, apakah sesungguhnya kita mu'akhadzun, disiksa karena dihukum bima natakallamu bih, dengan perkara-perkara yang kita berbicara dengan perkara tadi. Faqala thaqilatka ummuka, maka bersabda Rasulullah SAW, semoga ibumu kehilanganmu. Itu ungkapan orang Arab itu ketika ada rohiman pada waila ummik, ada cuma ada thaqilatka ummuka, itu bukan makna sebenarnya. Ya, ungkapan selegahan. Ya, thaqilatka ummuka wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim wa qala ala manakhir illa haswadil alsinatihim. Tidakkah yakubun nas, ya, tidakkah menelungkupkan daripada manusia di dalam api neraka itu, menelungkupkan akan manusia pada api neraka ala ujum, di atas wajah mereka, au qala, atau Rasul bersabda ala manakhirihim, di atas lubang hidung mereka, illa, kecuali apa, hasaidu alsinatihim, kecuali hasil daripada lidah mereka. Bukankah yang menyeret orang kepada neraka itu adalah hasil lidah mereka? Riwayat Tirmizi, waqala, Imam Tirmizi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Itu hadis yang sangat penting karena mencakup perkara-perkara yang penting dari pertanyaan yang penting, yang mana Rasul sendiri memberi predikat bahwa laqad sa'alta an azim, sungguh kaum Muadz bin Jabal sudah bertanya tentang suatu perkara yang agung. Itu bentuk pertanyaannya tadi itu. Ya Allah, ya Rasul, akhbirni, beritakan saya tentang satu amalan yang yudkhilunil jannah, yang mana amalan itu bisa memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni minan nar, atau anin nar, dan bisa menjauhkan saya daripada neraka. Maka itu dikatakan oleh Rasul karena beliau takjub kepada singkat dan padatnya pertanyaan Muadz bin Jabal, sampai Rasul mengatakan, "Walaqad sa'alta an 'azim", sungguh kau Muadz bin Jabal, kau sudah bertanya tentang suatu perkara yang agung, yang besar. Tetapi itu yasir, itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disebut azim karena memang sebab-sebabnya itu, ya, atau tujuannya itu adalah sesuatu yang besar, ya, yaitu mendapat keselamatan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan yang disebut sebagai al-fawzul azim di Quran. Juga kata lain di Quran juga adalah al-falah, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya, sampai ulaika humul warithuna alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Itu falah, orang yang disebut muflihun, orang yang disebut faizun, orang yang disebut fauz, disebut zalika huwal fauzul azim. Coba antum perhatikan, setiap ada al-fauzul azim itu pasti yang dimaksud keberuntungan di Quran itu adalah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh orang itulah orang yang beruntung.
Atau di ayat yang lain disebut zalika wal faul, itu keberuntungan yang agung. Jadi keberuntungan dalam bahasa Al-Quran itu bukan keberuntungan duniawi. Walaupun kita tidak nafikan bahwa fil akhirati hasanah itu butuh, wa fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah itu butuh, fid dunya hasanah. Tapi bukan itu tujuan. Dunia bukan tujuan. Dunia alat. Ya, sebagaimana dikatakan dunia itu mazratul akhirah, ladang bagi akhirat. Dunia itu alat, bukan tujuan. Makanya dikatakan bahasa Quran keberuntungan itu adalah itu tadi, ketika orang dimasukkan di dalam surga Allah SWT, dijauhkan daripada api neraka. Makanya sehingga di sini Rasul bilang, kau sudah bertanya tentang sesuatu yang azim. So, itulah memang yang ditanyakan oleh Muadz bin Jabal ini adalah tujuannya adalah untuk mendapat al-fawzul azim. Al-fawzul azim, keberuntungan yang agung. Maka disebutlah pertanyaan itu suatu yang agung, karena yang ditanyakan adalah sebuah tujuan yang agung, sehingga sebuah tujuan yang besar, ya bahasa dunianya kan ya, rego iku gendong rupo jarene orang beli ndak ada barang murah bagus itu. Hah? Kosong barang murah bagus ya paling digeladrak sebentar habis. Ya. Artinya kalau atau bahasanya Sayyid Maliki, al-jannah mahi balash katanya. Ya, Sayyid Muhammad bin Ali Maliki radhiyallahu anhu rahimahullah radhiyallahu wa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan surga itu tidak gratis. Ketika diancam karena kritis pada pemerintahan itu, pada Wahabi dan sebagainya diancam. Ya. Silakan kau mau ancam saya, tidak apa-apa. Mau kasarannya mati pun itu ya itu harganya surga. Surga itu tidak gratis. Al-jannah mahi balash. Ya. Hanya dikatakan bahwa dikatakan pertanyaanmu ini suatu yang agung, karena dia yang ditanyakan adalah suatu tujuan yang mulia, yang agung, sehingga tidak mungkin tujuan agung ini didapat dengan cuma-cuma atau dengan suatu amalan yang remeh. Laqad sa'alta an azim, engkau sudah bertanya tentang suatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Karena sababnya untuk masuk surga itu jelas takwa, dan takwa itu harus intinya adalah meninggalkan seluruh larangan dan melaksanakan perintah Allah SWT. Ya. Makanya dikatakan, dan itu salah satu bentuk syukur Allah kepada kita diciptakan semuanya itu. Makanya paling utama tujuan syaitan itu kan supaya orang itu tidak bersyukur. Summa la'atiyanahum. Surah Al-A'raf Allah berfirman tentang deklarasi daripada iblis. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kemudian aku akan datangi mereka. Min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Kata setan, kata iblis ketika diusir, dia deklarasi, saya akan datangi mereka Bani Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Hanya dikatakan oleh para ulama, Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim itu 4 kata, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah lindungi daripada setan itu dari 4 penjuru. Ya. Maka apa tujuan setan? Fala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapati ya Allah kebanyakan hambamu itu bersyukur. Ya, tujuan setan itu supaya orang tidak bersyukur. Ya, salah satu bentuk syukur tadi yaitu dia melaksanakan perintah Allah, untuk syukur pada Allah. Karena dia sudah ciptakan, diberi oleh Allah nikmat. Tapi ya itu tadi, sebagaimana Al-Quran juga mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya kan? Sedikit sekali hambaku. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Itu tujuan utama syaitan, untuk menggelincirkan orang supaya tidak syukur. Ya. Jadi sebut azim karena memang sulit bagi nafsu. Hanya dikatakan hufadzul jannatu bil makarih. Dikelilingi surga itu dengan segala yang tidak mengenakkan. Bangun malam, baca Quran, sholat. Lagi sibuk-sibuknya waktu, kita suruh sholat. Ya, asyiknya bekerja atau apa, kita suruh sholat. Macam-macam perkara-perkara yang nafsu itu tidak senang. Ya. Kemudian juga sebaliknya neraka itu yang, makanya kan jalan surga itu dinamakan Aqobah. Falaqota hamal Aqobah. Kenapa kamu tidak menerjang, menjalani jalan Aqobah? Itu jalan yang berundak. Aqobah, undakan.
Ya, jalan ke surga itu Allah gambarkan sebagai jalan yang akobah, menanjak, sulit. Jalan neraka itu, ya, itu dibagikan jalan yang turun, yang enak, kelihatannya seolah-olah. Ya. Itulah, maka dinamakan perkara yang agung karena memang sulit bagi nafsu. Dan kebanyakan orang gagal untuk itu. Ya. Kemudian dan juga paling utama adalah dalam beramal itu, kalaupun berhasil beramal ya luput dari ikhlasnya beramal ya, habis amalnya, naudzubillah. Tapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Intinya ya semua karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk menghindari kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nasta'inu lil ibadah. Kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami minta tolong, yang diminta tolong untuk ibadah. So, tanpa pertolonganmu kita mustahil. Makanya doa Rasul yang selalu diwasiatkan khususnya pada Mu'adz bin Jabal kepada periwayat hadis ini kan, ya Mu'adz, ini uhibbuk, saya suka, saya mencintai engkau. Jangan sampai kamu setelah sholat meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Rasul saja ya, beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk meminta tolong untuk ala dzikrik, untuk selalu berzikir padamu. Wa syukrik, syukur padamu. Wa husni ibadah, beribadah dengan baik kepadamu. Itu minta pertolongan pada Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah, makanya jika dikatakan di sini yasirun ala man yasir. Ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan dorongan untuk melakukan ketaatan. Ya. Maka disitulah faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kepingin untuk diberi petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Itu hidayah dari Allah SWT. Maka di situ ya, Rasul seolah-olah memberi isyarat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Sebelum Rasul kasih tunjuk perkara-perkara itu, beliau membuka dengan itu tadi. Ya, membuka dengan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Seolah langsung dipukul di awal kali. Jadi jangan sampai kamu ujub kalau kamu pun bisa melakukan perkara itu. Itu karena Allah yang memudahkan kamu. Jadi pokoknya itu sudah dikasih warning dulu, dikasih peringatan dulu di awal. Itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya. Kemudian apa dikatakan di situ? Ta'budullah. Kamu pertama menyembah kepada Allah. La tusyriku bisyai'an. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ta'budullah wa la tusyriku bisyai'a. Menyembah kepada Allah dan jangan kamu syirik kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah sekutu. Ya, bihi dengan Allah, syai'an dengan menjadikan sesuatu sekutu Allah. Sesuatu apapun menjadi sekutu Allah. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, na'udzubillah, ya kita tidak berasa aman, tetapi insya Allah kalau Muslim insya Allah tidak mungkin melakukan syirik besar. Walaupun semua ya dari Allah, hidayah semua. Ketetapan kita juga dalam Islam juga dari Allah. Tapi syirik kecil ini yang sulit kita hindari. Makanya dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepingin, faman kana yarju, siapa orang yang selalu kepingin, berharap liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, ya, maka hendaknya beramallah soleh. Maka hendaknya beramal siapa man tadi, man kana yarju tadi, amalan soleh, akan suatu amal yang soleh. Ya, wala yusyrik, amal disebut soleh itu dua. Ya, benar dan ikhlas. Amal baru disebut soleh. Amalan solehan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan itu tadi ditekankan lagi, dan dia hendaknya tidak menyekutukan siapa man tadi bihi bi ibadati rabbi, dengan ibadah kepada Tuhannya man tadi, ahadan, akan seorang pun. Ya, tidak menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Ya, waliyadzubillah, daripada kita berlindung daripada syirik besar atau syirik kecil juga. Ya. Makanya dikatakan kan
Syirik riya itu disebut syirik kecil karena ibadahnya kepada Allah. Tapi nyari pamrihnya kepada orang. Makanya disebut syirik kecil. Kalau syirik besar kan ketahuan. Dia nyembahnya bukan kepada Allah, mendoakan ada simbau rekso yang lain, yang berkuasa lain selain Allah di alam ini, atau yang mengatur yang selain Allah. Alhamdulillah, itu jelas syirik besar. Tapi ini kan enggak, syirik kecil kan ibadah, sholatnya usolli bahkan lillahi ta'ala. Tapi ternyata nyari pahalanya, pamrihnya kepada selain Allah. Maka dikatakan kata Rasulullah SAW, ittaqu syirkal asghar wa inna akhfa min dabibin naml. Hati-hati kamu terhadap syirik kecil, so itu lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut. Syirik kecil ini riya. Dari kata ro'a yuroi. Dari kata akar katanya ru'yah, yaitu melihat. Ro'a yuroi berarti kepingin supaya dilihat orang lain. Teman dekatnya, saudara dekatnya riya itu sum'ah, suka supaya didengar oleh orang lain. Dia kata sama. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah, kata sahabat, ketika mendengar sabda Rasulullah, bagaimana? Kaifa nattaqihi ya Rasulullah? Bahwa akhfa min dabibin naml. Bagaimana kita bisa menghindar dari syirik kecil itu, sangat dia lebih halus daripada langkah kaki semut. Qulu, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ucapkanlah olehmu untuk kau terhindar dari syirik kecil itu, supaya kau terhindar dari syirik kecil itu, riya itu, maka ucapkanlah olehmu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, seluruhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, daripada aku menyekutukan dengan engkau, wa ana a'lam, sedangkan aku tahu. Aku berlindung kepadamu daripada syirik, sedangkan aku tak tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak tahu. Aku mohon ampun padamu daripada syirik yang aku tidak tahu. Minta perlindungan daripada syirik yang aku tahu, minta perlindungan daripada kita berbuat riya sedangkan kita sadar, atau kita berbuat syirik sedangkan kita tahu, dan kita mohon ampun dari yang tidak kita tahu. Kadang-kadang sangat halus riya itu, syirik itu. Bagian gitu, digambarkan saking halusnya. Ada memang riya itu ada yang kasar sampai ke halus. Yang kasar itu tadi, kalau ada orang mungkin dia sholat, kalau tidak ada dia tidak sholat umpama. Atau lebih halus lagi dari itu, kalau ada orang dia sholat sunnah tidak ada umpama, lebih halus sampai kepada yang paling halus. Kata Imam Ghazali di Ihya, digambarkan oleh Imam Ghazali syirik di antara syirik yang halus. Ya, mungkin tidak tahu, saya sudah pernah mungkin, tapi ya tidak apa-apa kita ulang. Ya, paling ya selalu ya. Karena PPKM Omikron. Jadi anaknya saja sudah kayak gitu, ini uminya, Omikron ini. Atau omnya, ponaannya saja kayak Mendanio omnya ini. Terus om apa lagi setelah itu? Paling selalu ya. Jadi dikatakan apa? Syirik paling kecil itu digambarkan oleh Imam Ghazali apa? Orang biasa bangun malam, ya. Sudah terbiasa dia tiap hari bangun malam. Suatu kali ada keluarganya yang diam di rumah atau nginep di rumahnya. Nah, terus kemudian dia merasa bangun malamnya itu lebih ringan dari biasanya. Dia merasa bangun malamnya itu lebih ringan dari biasanya karena ada orang yang nginep di situ. Itu sudah lihat halus. Alhamdulillah. Makanya cukuplah orang itu ketika untuk menghindari daripada riya. Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, walaupun sudah hatam kitabnya, Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus itu sangat memuji kitab Bidayatul Hidayah. Nikmal kitab Bidayatul Hidayah, nikmal kitab Bidayatul Hidayah, nikmal kitab Bidayatul Hidayah, sampai diulang 3 kali. Radhiyallahu anhu Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-Akbar. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu wa ardhana fa nabi wa amin. Bahkan beliau mengatakan tentang apa? Bahwa Bidayatul Hidayah itu dawa wa syifa, ya.
Dan bahkan beliau mengatakan Bidatul Hidayah itu lebih afdal daripada azkar dan ibadat. Kenapa? Karena dalam kitab Bidatul Hidayah itu terdapat pembenaran koreksi terhadap ibadah kita baik zahir maupun batin, sehingga lebih afdal daripada sekedar ibadat tanpa mengerti. Bahkan beliau menganjurkan supaya ambil sebagai wirid Bidatul Hidayah itu, katanya Habib Abdullah Al-Idrus dalam kalam majmu' kalamnya radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Itu di Bidatul Hidayah itu Imam Ghazali cuma ngajukan satu hadis untuk masalah riya ini. Dan memang sudah cukup hadis itu sebetulnya kalau kita renungkan untuk mengobati kita punya riya. Walaupun kadang kambuh-kambuh lagi karena terus terang akar oyote itu, akarnya itu belum betul dicabut, yaitu hubud dunia. Selama itu masih ada cinta kepada kedudukan, cinta pada nama baik, cinta pada pujian, cinta. Nah, selama itu masih ada ya sulit. Riya itu pasti akan muncul. Orang kan pamer itu kan karena itu yang dikejar kan, nama baik, pujian. Selama masih cinta sama itu ya sulit. Tapi paling tidak ini hadis ini jadi obat lah paling tidak. Itu tentang ya yang diajukan di hadapan pengadilan Allah nanti ulama, ya orang kaya, agniya, sama apa satu lagi kan? Bukan. Ulama, ya agniya sama syahid fisabilillah. Diajukan syahid di jalan Allah diajukan. Kau saya beri umur, saya beri macam-macam, apa yang kau perbuat kata Allah. Ya Allah, saya berjuang di jalanmu sampai qatal tu hatta qutil. Saya berperang di jalanmu sampai saya terbunuh. Di jalanmu ya Allah fi sabilik. Kalau kadzabta, kata Allah kau dusta. Maka semua malaikat yang menyaksikan mengatakan kadzabta, kau dusta. Kau hanya berperang supaya dibilang kau pemberani, kau pahlawan, kau berperang supaya dapat tanda jasa, supaya dapat ini, supaya dapat. Maka kemudian didatangkan agniya, ditanya oleh Allah, kau sudah, Allah ungkit nikmat, saya beri ini, saya beri kekayaan, saya beri macam-macam. Apa yang kau perbuat? Bilang, ya Allah, saya berinfak di jalanmu. Nah, singkat cerita Allah bilang, kadzabta, kau dusta. Kau berinfak itu supaya kau dibilang jawad, kau itu dermawan. Qad qila dzalik, dan sudah dikatakan itu oleh orang. Kenapa minta pahala dari saya? Kan kamu sudah dapat pujian dari orang. Qad qila dzalik. Maka kemudian yang ketiga ulama itu, atau qurra dalam bahasa hadisnya itu. Ya, karena dulu kan orang Qori itu ya ngerti Qur'annya ya bukan sekedar kayak sekarang Qori kan cuma enak-enakan suara saja. Dulu Qori itu namanya Qori zaman sahabat tabi'in itu ya hafal Qur'an yang ngerti artinya itu namanya Qori. Ya bahasa sekarang ulama lah. Juga termasuk Qori, walaupun dah hafal Qur'an juga termasuk. Jadi katakan Qori ya. Dikatakan apa? Diajukan ke hadapan kenapa? Kamu saya beri ilmu, saya beri akal sehat, saya beri macam-macam. Bilang, ya Allah, saya belajar di jalanmu, mengajar di jalanmu, dan seterusnya. Bilang, kadzabta, kau dusta. Kau begitu kan supaya dibilang kau alim. Kau qad qila dzalik. Sudah dikatakan seperti itu. Maka kemudian Allah berfirman pada malaikat tadi, berfirman pada malaikat-malaikat untuk menyeret mereka kepada api neraka. Maka haula'i awwalu man tusa'aru bihi jahannam. Mereka itulah orang yang pertama kali dinyalakan api jahanam untuk membakar mereka 3 orang itu. Waliyadzubillah min dzalik. Maka hadis ini semenjak saya mengetahui hadis ini, kita belajar hadis ini, itu menjadi bahan renungan bagi kita. Ya. Itu paling tidak obat lah untuk riya itu. Ya. Walaupun obat sejatinya ya harus dicabut. Karena namanya obat itu kan gini. Orang panas ya. Kalau dikasih obat panas saja, penurun panas, insya Allah panasnya turun. Tapi kan selama sumbernya tidak diatasi, infeksikah, tipeskah, itu kan akan panas lagi. Ya sama. Ya. Nah di tadi paling tidak jadi bahan renungan, paling tidak obat. Obat seperti aspirin, semacam paracetamol. Ya. Minum nanti turun. Nanti riak lagi. Karena sumbernya itu belum dicabut. Itu hubud dunia itu. Waliyadzubillah.
tak berdoa terus kemudian tuqimus shalah, mendirikan salat, tutiyaz zakah, ya, mendirikan salat. Ya, mendirikan itu berarti dengan rukun syarat rukunnya, bukan hanya sekedar salat. Makanya kan sudah sering kita sampaikan bahwa yang orang salat saja masih diancam oleh Allah kan gitu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Yang tidak salat tidak usah dibahas. Nah, tidak usah dibahas. Oh, yang salat saja masih celaka, fawailul lil musallin. Yang ngono enggak usah salat ditambah nemen. Gitu. Fawailul lil musallin. Alladzina sholatim sahun, itu orang yang sahun dalam salatnya. Alladzina yura'un, itu orang yang riya. Wa yamna'un al-ma'un, menghalangi orang untuk berbuat baik. Dan seterusnya. Maka yang dipuji oleh Allah adalah alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, itu yang dipuji oleh Allah. Adapun orang sekedar salat saja itu malah dicela, malah diancam. Fawailul lil musallin, neraka wail, jurang wail atau kecelakaan bagi orang yang musallin, bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Waliyadzubillah. Tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, tu'ti zakah, menunaikan zakat. Ya, tusum Ramadan, berpuasa di Ramadan. Ini sebentar lagi kita sudah masuk di Rajab. Kembali fi Rajab wa Sya'ban balaghna Ramadan. Kita doa supaya Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, menyampaikan kita bulan Ramadan, menolong kita untuk siam dan qiyam. Siam Ramadan dan qiyam Ramadan dengan ikhlas dan sempurna, dan menjauhkan kita dari anil asam, daripada dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala tahajjul bait, kemudian berhaji ke Baitullah. Tsumma qala ala aduluka, kemudian Rasul mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan kepada kamu ala ababil khair, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Jadi bagaimana Rasul menambah supaya sahabatnya rindu kepada kebaikan, ditambah lagi oleh Rasul. Ya, tadi kan dijelaskan kuncinya orang masuk surga itu melakukan rukun Islam tadi. Mau nggak tambah lagi kamu pintu kebaikan yang lebih dari itu? Makanya dikatakan kalau masuk surga saja iman Islam ngerjakan yang seperti hadisnya Badui itu di Bukhari sudah cukup. Yang ya Rasul, saya sudah Islam, apa yang sholat lima waktu, apa ada selain itu? Tidak ada kecuali kalau mau sholat sunnah. Terus ditanya sampai terakhir, ya sudah ya Rasul, saya cuma ngerjakan yang wajib saja. Ya. Karena hanya Rasul bilang aflahin sodak, beruntung orang ini kalau dia jujur. Hanya kalau dia konsisten dengan ucapan dia kerjakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, maka dia akan beruntung ini masuk surga. Cuma surganya kelas yang mana? Nah, ini nanti dulu. Makanya Rasul setelah menunjukkan amal surga itu, beliau menambah lagi. Mau enggak kamu saya tunjukkan lebih dari itu? Ala dulu kalau bil khair. Pintu-pintu kebaikan. Lebih dari sekedar masuk surga. Masuk surga yang mana? Yang kelasnya lain lagi. Ya. Itu. Apa itu? Dikatakan as-shaumu junnatun. Ya, ini puasa kan, kalau puasa Ramadan kan sudah disebut. Berarti ini puasa, kemungkinan puasa adalah puasa yang selain Ramadan, puasa sunnah. As-shaumu junnatun, puasa itu adalah junnah, benteng. Ya. Benteng orang dari hawa nafsu, karena dengan puasa itu dilaparkan itu kan. As-shaumu junnatun. Wa shadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, dosa. Ya, seolah-olah kesalahan itu adalah penyebab daripada api neraka. Maka sedekah yang memadamkan. Sebagaimana air, kama yusfil ma'un nar, air memadamkan api. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sejak kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Dzalika dzikrul zakirin. Juga wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek itu tadi. Yang menghapus bekasnya. Tapi segera, jangan sampai menjadi karat. Kalla bal rana ala qulub, menjadi karat di hati kalau dia malah meremehkan dosa, waliyadzubillah, malah tidak sadar. Makanya katakan kan idza azaba abdun dzamban nakal fi qalbi nuqtatan sauda. Kalau hamba itu berbuat dosa, dia akan tertetek nokta hitam. Kalau dia cepat-cepat tobat, sokula kolbu, maka akan menjadi jernih kembali hatinya. Jadi kalau dibiarkan, entengkan, nah itulah ron, kata Rasul, itulah noda yang ada di hati, na'udzubillah, sampai yaswadda, menghitam hatinya, na'udzubillah minta. Ya, tudfi'ul khoti'ah, sedekah bisa memadamkan dosa-dosa kita. Dan kalau kita habis dosa, kita selain bertobat, kalau bisa kita sedekah sebagai kafarah tadi.
Kafarah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sholatul rajul fi jawfil lail, itu sholat malam. Sholatnya laki-laki di tengah malam. Karena itu pahalanya besar. Karena ada beberapa poin yang bisa membuat pahalanya besar. Pertama, lebih dekat kepada keikhlasan, ya kan? Karena cuma dia yang tahu. Orang sholat malam, dia rahasia antara dia dengan Allah. Kemudian juga kedua adalah beratnya sholat malam, ya kan? Orang lagi tidur, dan anak tidur dia bangun. Makanya itu nilai plusnya tahajud. Makanya itu tidak didapati kalau orang insomnia, tidak bisa tidur. Terus dia sholat di malam, ya ada pahalanya juga, tapi tidak seperti orang tahajud. Namanya tahajud itu dari hujud itu naum, tidur. Maka tidak disebut tahajud kalau tidak tidur. Justru nilai plusnya itu kan di situ, tata jafa tadi, junubun al-madhaji'i. Ya, orang itu menjauhkan lambungnya dari. Kemudian Rasul baca ayat, membacakan ayat itu. Al-madhaji'una rabbahum khawfa wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai hatta balagha ya'lamun, sampai ayat itu sampai kepada ya'lamun, ya, itu. Ya. Kemudian fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'lamun. Ayat berikutnya. Ya'malun. Bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sampai di situ Rasul bacakan setelah tata cara judul al-madhaji. Kemudian di ayat berikutnya Allah memberikan tentang pahala itu tadi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui tentang apa yang Allah sembunyikan daripada segala sesuatu yang menyejukkan mata, menyejukkan hati manusia di surga. Sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Itu yang dikatakan di bahasa hadis, wa'iddatul ibadiyah sholihin mala'in ra'at walau sami'at. Saya sudah siapkan bagi hambaku yang soleh, kata Allah dalam diskusi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, tidak pernah terlintas dalam hati mereka. Kemudian al-akhbiruka bi amri. Ya. Lebih lagi dari itu, mau enggak kamu saya kasih tahu pokoknya perkara tadi? Dari semua itu, pokok perkara adalah Islam. Dan juga zirwa, amud tiangnya dan puncaknya. Ya. Puncaknya sanam itu punuk, asal katanya sanam itu punuk. Unta itu kan ada punuknya. Itu sanam. Zirwatu sanami artinya puncak. Zirwatu puncak. Puncak ketinggiannya daripada semua itu. Yang paling tinggi di antara semua itu apa? Itu jihad yang paling tinggi. Pokoknya adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Ya, pokoknya itu semua Islam. Ya, tanpa Islam dari terima semua amal. Oh, ini berbuat baik pada ini kan sedekah juga kepada fakir miskin. Oh, enggak. Kan saya bilang, saya sudah pernah jelaskan, enggak daftar. Daftarnya itu asyhadu alla. Enggak daftar minta pahala dari Allah. Ibarat orang kuliah, enggak daftar kuliah, cuma ikut di kelasnya. Terus habis lulus minta ijazah. Kamu udah daftar, mau apa boleh dapat ijazah? Ya tidak bisa. Yang satu daftar kuliah mengikuti dia dapat ijazah. Daftarnya itu asyhadu alla. Itu daftarnya. Jangan mengatakan tidak adil. Ini kan juga baik. Baik apanya? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, orang syirik kepada Allah, ya, non muslim. Itu syirik kepada Allah. Itu kriminal yang paling besar adalah syirik. Gimana kita mengatakan orang kafir itu baik? Sudah duakan pangeran yang nyipta dia, yang ngasih semua, berani dia duakan. Apa kita katakan orang seperti itu baik? Walaupun dia berbuat ini, berbuat itu. Tidak sebanding dengan kriminal yang dia laksanakan. Itu kenapa syirik tidak diampuni. Jangan mengatakan semua agama sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kadang yang mengatakan ini berlabel ulama juga, celakanya, naudzubillah. Sudah akhir zaman memang ini. Dilabeli ulama, tidak tahu ngelabeli dirinya ulama apa ngelama, ya. Ya. Itu tadi. Ya. Bagaimana dikatakan tidak adil Allah? Ya justru itu keadilan Allah. Tidak daftar kok minta ijazah. Daftar dulu, daftarnya itu asyhadu alla. Makanya Rasul Amr itu adalah Islam. Pokoknya adalah Islam. Tiangnya Islam adalah sholat. Puncaknya adalah jihad. Yang paling tinggi di antara semua itu adalah jihad. Karena bukan main mempertaruhkan nyawa, harta jihad itu. Karena butuh ongkos kan, perang itu butuh bekal. Ya. Kemudian baru Rasul mengatakan, qultu ya Rasulullah,
Ya, ala ukhbirukum bimilaki dzalika kulih. Di akhirnya Rasul mengatakan, mau tidak kamu saya tunjukkan dengan milak, segala yang menguasai, raja dari segala semua yang saya sebutkan tadi. Maka Rasul memegang lesannya, kemudian kufa, jagalah ini. Itu yang semua yang menguasai semua itu adalah ya, lesan itu. Ya. Maka kaget, kok bisa lesan itu? Kata Muadz bin Jabal, kok bisa ya Rasul? Ya, innamal ma'khudhu min takalam. Kita disiksa dengan apa yang kita bicarakan. Sakilatka ummuka. Sungguh ibumu kehilanganmu. Ya. Sakilatka ummuka. Ya, wa ya Muadz, katanya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Hal yakubun nas. Bukankah yang menelungkupkan manusia di neraka di atas wajah mereka atau manakhir atau di atas hidung mereka? Bukankah yang menelungkupkan itu adalah hasoidu al-sinatim. Haso itu asalnya itu hasil panen. Asal maknanya haso itu hasil panen. Bukankah semua itu karena panen dari lidah mereka yang bisa menelungkupkan itu? Makanya sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kan menganukan lidahnya itu di ngemut batu itu. Tidak dilepas kecuali kalau makan, kalau baca Quran, ibadah, sholat, itu baru beliau lepas. Lain itu beliau. Ditanya, ya itu tadi beliau menjawab dengan, ketika ditanya kenapa begitu, beliau menjawab dengan ini, dengan hadis tadi. Wahal yakubun nas ala finnari ala manakhim ila hasaidu al-sinati. Bukankah ini yang menyebabkan? Hadzal ladzi awradanil mawarid, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang menyeret saya ke tempat-tempat yang mencelakakan saya. Wallahu a'lam. Shawab itu hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Sampai situ. Rabbana anfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit sharif ya musarrifal qulub sharif qulubana 'ala ta'atik. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Al-Fatihah. Oh ya, siapa? Masrurah binti Samud. Al-Fatihah khususan li almarhumah Ibu Masrurah binti Samud.